Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Hujjatu Ahli Sunnati wal Jamaah di bab yang ketiga ini, yaitu tentang at-talqinu lil mayyiti, mentalqin mayyit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawihi al-juz'il awal. Ibnu Taimiyah di dalam kitab fatwanya juz awal, juz pertama mengatakan, hadza talqinul madhkuru yakni talqinul mayyiti ba'da ad-dafni qad thabata an ta'ifah minas sahabah annahum amaru bihi ka Abi Umamata Al-Bahili wa ghairihi. Talqin ini yaitu mentalqin mayit setelah dikubur, karena talqin itu ada dua, ada mentalqin mayit, mendete mayit, menuntun mayit ketika naza, sebelum dikubur, sebelum meninggal. Ada mendekte atau menuntun mayit setelah dikubur. Nah, pembahasan kita adalah setelah mau dikubur itu, talqinul mayyit ba'da dafni. Talqin jenis ini, kata Ibnu Taimiyah, qad thabata, telah tetap an ta'ifatin minas sahabah, dari sekelompok sahabat, annahum amaru bihi, bahwa sungguhnya sekelompok sahabat itu memerintahkan untuk mentalqin jenis ini. Seperti siapa? Ka Abi Umamah Al-Bahili, seperti Abi Umamah Al-Bahili wa ghairihi dan lainnya. Wa ruwiya fihi haditsun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa hadis Nabi yang diriwayatkan dengan soal talqin jenis ini. Lakinnahu, akan tetapi hadis itu mimma la yuhkamu bi sihhatihi, termasuk hadis yang tidak dipastikan kesahihannya. Kenapa? Walam yakun katsirum minas sahabati yaf'alu dzalik, dan tidak banyak sahabat yang melakukan hal itu. Wal falihada, oleh sebab itu, qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama'i, Imam Ahmad dan ulama-ulama lain mengatakan bahwa inna hadzal talqina la ba'sa bihi, bahwa talqin ini tidak masalah. Farakhasu fihi, mereka memberikan dispensasi di dalam hal ini, tetapi walam ya'muru bihi, dan mereka tidak menyuruhnya. Wastahabbahu ta'ifatun min ashabi Syafi'i, dan sekelompok ulama dari pendukung Imam Syafi'i menganjurkan talqin ini. Wa Ahmad, dan juga Imam Ahmad. Wa karihahu, tetapi benci kepada talqin ini, tidak senang maksudnya. Ta'ifatun min ashabi Malikin, sekelompok dari ulama-ulama Malikiyah, wa ghairihim, dan selain ulama-ulama Malikiyah. Amal hadithul ladzi qala annahu mimma la yuhkamu bi sihhatihi, adapun hadis yang dikatakan tidak dipastikan kesahihannya itu, begini lafaznya, fahadha lafdhuhu, begini lafaznya. Qala Abu Umamah Al-Bahili, berkata siapa? Abu Umamah Al-Bahili, idza ana mittu, ada yang mengatakan idza ana muttu fasna'u bi kama amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasna'a bi mautana. Apabila aku mati, kata Abu Umamah, maka lakukanlah olehmu padaku sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul untuk dilakukan kepada orang-orang yang mati di antara kami. Apa yang diperintahkan Rasul? Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Rasulullah memerintahkan, faqala, beliau bersabda, idza mata ahadun min ikhwanikum fasawwaitumut turaba ala qabrihi. Apabila salah satu di antara saudara-saudara kalian itu mati atau meninggal, fasawwaitumut turaba ala qabrihi, maka hendaklah kalian meratakan tanah di atas kuburnya. Falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi, dan salah satu di antara kalian berdiri di ujung kuburannya. Tsummal yaqul, kemudian berkatalah dia, ya fulanu bulu fulana, wahai fulan bin fulana, fa innahu yasma'u, maka mayit itu akan mendengarnya tetapi wala yujibu, dan dia tidak menjawab. Tsummal yaqul ya fulanu binu fulana, kemudian katakan lagi, wahai fulan bin fulana, fa innahu yastawi qa'idan, maka sesungguhnya mayit itu duduk. Tsummal yaqul ya fulanu binu fulana, kemudian katakan lagi, ya fulan bin fulana, fa innahu yaqulu, maka sungguhnya mayit itu akan mengatakan, arsyidna, tunjukilah kami yarhamukallah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada engkau. Walakin la tash'uruna, tetapi sayang kalian tidak merasa. Ketika begitu, falyaqul, kata Nabi, maka hendaklah kamu mengatakan, udhkur ma kharajta alaihi minad dunya, katakanlah olehmu apa yang menyebabkan kamu keluar dari dunia. Apa itu? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya Allah. Wa innaka, dan sungguhnya engkau radita billahi rabba, engkau ridho bahwa Allah itu adalah Tuhan. Wa bil islami dinan, dan Islam itu agamamu. Wa bi Muhammadin nabiyya, dan kepada Nabi Muhammad itu adalah nabimu. Wa bil Qur'ani imama, dan juga engkau ridho kepada Quran sebagai imam, sebagai pemimpin. Fa inna mungkaron wa nakiron, karena sesungguhnya mungkar nakir, ya'khudhu kullu wahidin minhuma, masing-masing dari mungkar nakir itu akan mengambil biyadi sahibihi, dari tangan orang-orang yang membaca itu. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, intolik bina ma yuqa'iduna, dia mengatakan, pergilah kamu, apa yang bisa membuat kami duduk di sini. Faqala rajulun, maka berkata siapa laki-laki itu, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, fa illam na'rif ummahu, bagaimana kalau kami tidak tahu ibunya? Qala, Rasul menjawab, tansibuhu ila Hawa, maka engkau sandarkan, nasabkan kepada ibu Hawa, ya fulan bin Hawa, wahai fulan bin Hawa. Nah, ini menjadi bukti bahwa Nabi pernah mengajarkan kita untuk menuntun orang yang sudah dikubur, melafalkan hal-hal yang mungkin nanti menjadi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Yaqulu Syaukani, Imam Asy-Syaukani mengatakan, qala al-Hafidz fi kitabih Talkhis, berkata siapa Imam Al-Hafidz fi kitabih, di dalam kitabnya namanya At-Talkhis, hadzal haditsu isnaduhu jayyidun, hadis ini sanadnya baik. Wa ayyadahu ad-Diya'u, dan Imam ad-Diya menguatkan terhadap hadis ini fi kitabaihi, di dalam dua kitabnya Imam Diya, yaitu Al-Mukhtarah wal Ahkami. Kitab Al-Mukhtarah satu, dan kedua adalah kitab Al-Ahkam. Aqulu, Kiai Haji Ali Maksum Kerapia itu mengatakan begini, fafit talqini, di dalam talqin ini ada khilafun fikhiyun, sebetulnya ada perbedaan secara fikih, secara pemahaman. Fahuwa, perbedaan itu, mimma yambaghi adamu tabadulil inkari bisya'nihi, adalah termasuk sesuatu yang tidak usah sebetulnya diingkari. Balhat tashaddud wa ta'adiya min jarra'ihi, tetapi tinggalkanlah perbedaan, tinggalkanlah permusuhan akibat ini. Ini diperkuat dengan hadis wa an Damrata bin Hubaib radhiyallahu anhu ahadit tabi'ina qala
Diriwayatkan dari sahabat salah seorang namanya Dhamrah bin Hubayb radhiyallahu an, ahadit tabi'in, salah satu dari tabi'in, qala, beliau mengatakan, kanu yastahibbuna, para sahabat itu senang, idza suwiya 'alal mayyiti qabruhu, apabila telah diratakan tanah di atas kuburnya, wan sarafan nasu anhu, dan orang-orang yang mengantar telah pulang ke rumah, ayyuqala, dikatakan, dibacakan inda qabrihi, di kuburnya itu dibacakan apa? Ya fulan, wahai fulan, qul, katakanlah, la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah thalatha marrat, 3 kali. Ya fulan, wahai fulan, qul rabbiyallahu, katakan rabbiyallahu, Tuhanku itu adalah Allah, wa dinil islamu, dan agamaku itu adalah Islam, wa nabiyyi, dan nabiku Muhammadun adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu, meriwayatkanhu, kepada athar ini, kepada hadis ini, Sa'id bin Mansur. Siapa Sa'id bin Mansur? Mauqufan, secara mauquf. Walid Tabrani, dan ialah miliknya Imam At-Tabrani, nahu, semisal itu, min hadithi Abi Umamah, dari hadis Abu Umamah, marfu'an, dengan status hadis marfu', mutawwalan, yang dipanjangkan. Artinya bahwa mentalkin mayit, menuntun mayit, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh beberapa kiai NU setelah menguburkan, kemudian ada tuntunan membacakan di atas kuburan itu ada dalilnya, minimal dari sahabat, yang ditunjukkan dengan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mentalkin mayit itu sebetulnya ada dasarnya. Persoalan ada orang yang mau melakukan atau tidak, itu sebenarnya karena memang tidak wajib, tetapi hanya ada tuntunan dari sahabat yang masuk pada keumuman hadis, ashabi kan nujum fa bi ayyihi miqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu adalah bagai bintang gemintang, dari mana saja kalian ikut pada sahabatku itu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.